Kamu lagi mendengarkan podcast series berjudul Beli Followers. Bersama Putu Adi, nanti kita belajar konsep beli followers itu seperti apa. Mulai dari asal-usulnya, tempat dan cara belinya, plus minusnya apa aja, resikonya, tips dan trik, hingga konsep cara kerjanya. Semua akan dibahas tuntas di sini. Selamat mendengarkan. Dibandingkan dengan membeli followers, dapetin followers secara organik adalah cara yang paling benar. Tapi di sini saya mau ngasih edukasi, jadi saya tidak pro dan kontra dengan dua pilihan ini. Tanpa podcast ini pun, praktek beli followers sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat umum dari dulu hingga hari ini. Podcast ini bertujuan untuk ngasih wawasan, beli followers itu seperti apa sih? Plus minusnya apa aja, latar belakangnya, sampai konsep cara kerjanya. Kalau kamu butuh wawasan ini, silahkan simak sampai habis. Selamat datang di podcast series Beli Followers part 4 bersama saya, Putu Adi. Bagi kamu yang mau beli followers tapi masih mikir-mikir, boleh nggak sih sebenarnya beli followers itu? Nah, kali ini saya mau sharing pandangan subjektif saya tentang pertanyaan beli followers itu boleh nggak sih? Bagi kamu yang belum nyimak part 1, please simak dulu part 1 biar kamu punya dasar mindset untuk menyimak konten ini. Nanti kalau kamu udah selesai nyimak part 1, silahkan balik lagi ke sini. Oke, lanjut. Beli followers itu sebenarnya boleh nggak sih? Jawaban boleh atau tidaknya tergantung kamu nanyanya ke siapa. Gini, banyak sosial media guru yang di YouTube ataupun di sosmednya yang tiap kontennya ngomongin tentang cara ngembangin akun sosmed secara organik. Biasanya, beliau-beliau ini karena udah expert di bidang sosmed, ya jualannya ya buku, kelas, seminar, untuk ngajarin orang cara ngembangin akun sosmed secara organik. Di YouTube, saya cukup banyak ikuti orang-orang yang expert di bidang sosial media seperti ini. Dan ilmu-ilmu dari beliau-beliau ini, itu luar biasa banget. Ada satu influencer yang saya ikutin banget konten-kontennya, saya beli bukunya, kemudian waktu masa-masa pandemi juga saya sempat beli online course-nya. Ilmu-ilmunya itu daging semua kalau kata orang. Kalau kamu ada budget lebih, saya sarankan kamu beli buku-buku seperti ini. Atau kalau mau belajar lebih dalam lagi, sesekali ikuti kelasnya ataupun seminarnya. Karena kalau kamu mampu mempraktekkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh beliau-beliau ini, kamu tidak perlu beli followers. Nah, beliau-beliau ini sebagai sosial media guru, kalau ditanya, boleh nggak beli followers? Mereka pasti akan menjawab, tidak boleh. Kenapa? Karena mereka jualannya ya buku, kelas, seminar, yang ngajarin orang ngembangin akun sosmed secara organik. Kalau beliau bilang boleh, justru ini aneh gitu. Karena ilmu-ilmu yang ia ajarkan sangat bertolak belakang dengan konsep beli followers. Di samping itu juga, kalau beliau ngebolehin beli followers, kan jadi nggak kepake ilmu-ilmu yang diajarin, ya nggak? Kalau kita analogikan, ini mirip seperti minuman alkohol. Saat kamu ataupun saya misalnya, sedang dalam situasi depresi berat gitu ya. Kemudian saya bertanya gitu, boleh nggak minum alkohol? Di kasus pertama, saya tanya ke pemuka agama. Pemuka agama pasti bilang, jangan minum alkohol, nggak boleh. Mending kamu perdalam iman kamu. Kata-kata beliau bener nggak? Bener. Tapi kalau kamu tanya, boleh nggak minum alkohol? Ke psikolog. Bisa jadi jawabannya boleh. Tentu dengan takaran yang wajar dan sifatnya sementara. Bahkan psikiater pun kalau ngasih obat ke orang yang depresi berat, efek obatnya itu bikin ngefly gitu. Atau tipsy ya. Mabuk ringan lah ya, seperti mabuk bir gitu. Tujuannya biar orang yang lagi depresi berat ini otaknya rileks ya, sehingga bisa tenang dan istirahat. Nah, psikolog atau psikiater ini bener nggak? Bener. Dua-duanya bener. Dari sudut pandang agama benar melarang. Dari sudut pandang medis juga benar mengizinkan. Tentu dengan syarat dan ketentuan ya. Nah, balik lagi dalam konteks naikin jumlah followers. Kalau kamu tanya ke sosial media guru, boleh nggak beli followers? Pasti mereka jawab tidak boleh. Dan itu benar. Tapi kalau kamu tanya ke saya pribadi, atau ke teman-teman lain yang udah pernah pakai jasa beli followers untuk bisnis mereka misalnya, boleh nggak beli followers? Maka kami akan menjawab, boleh. Dan itu jawaban yang benar juga. Ya, tergantung konteks. Dan tentu dengan syarat dan ketentuannya juga ya. Syaratnya, asalkan dalam jumlah yang wajar. Misalnya, 1.000 sampai 3.000. Ya, itu masih oke lah ya. Masih batas wajar. Dan jangan lupa, beli followers itu untuk awal-awal saja. Berikutnya, kamu tetap harus mendapatkan followers secara organik. Karena setelah beli followers dengan jumlah tertentu, misalnya 1.000 sampai 3.000 gitu ya, kamu akan cenderung lebih mudah mendapatkan followers baru yang organik ya. Dibandingkan akun yang jalan dengan followers sedikit, 100 misalnya.
Karena jumlah followers mempengaruhi kepercayaan orang terhadap akun kamu. Karena secara psikologis, jumlah followers yang banyak dapat memancing orang untuk percaya dan memfollow akun kamu. Dan kamu juga harus paham, segala hal yang instan selalu datang dengan konsekuensi. Itu kenapa beli followers itu ada caranya, nggak boleh sembarangan juga. Harus dipelajari, harus dipahami, agar kamu terhindar dari efek buruknya. Apa-apa aja efek buruknya, nanti kita akan bahas di part berikutnya ya. Nah sekarang, kamu tinggal pilih, mau pakai beli followers atau cara organik. Kembali lagi ke kebutuhan dan kapasitas kita masing-masing. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semua tergantung konteks. Tergantung kamu melihat dari sudut pandang yang mana. Intinya, tergantung kebutuhan dan kapasitas kita masing-masing. Dan cukup kamu pastikan, mau beli followers ataupun dapetin followers secara organik, yang penting kamu tidak merugikan orang lain. Karena teknik-teknik dapetin followers secara organik pun, itu banyak yang gak benernya juga. Ada yang menjurus ke ngebohongin orang sampai ke arah merugikan orang lain. Tapi gak semua strategi seperti itu ya. Strategi kan ada banyak. Ada yang bener, ada yang gak benernya juga gitu. Sekali lagi tidak semuanya seperti ini ya. Karena tergantung juga orang yang menjalani gitu. Banyak strategi-strategi giveaway itu yang fiktif. Kemudian orang disuruh posting sesuatu dengan hashtag tertentu. Kemudian disuruh posting nge-tag temennya. Disuruh nge-like, komen, dan nge-share kontennya. Kemudian dijanjikan mendapatkan sesuatu gitu ya. Itu banyak banget cara-cara liciknya loh. Yang dimanipulasi itu adalah pesertanya gitu. Audiensnya yang dimanipulasi. Hanya untuk kepentingan dapetin engagement yang tinggi. Tapi tujuan saya menjelaskan ini adalah pengen ngasih gambaran bahwa mendapatkan followers secara organik aja itu ada cara liciknya gitu. Makanya saya tekankan bahwa cara apapun yang kamu pilih, yang penting pastikan kamu tidak merugikan orang lain. Nah gitu ya. Gimana, masih bingung nggak? Jadi beli followers apa enggak nih? Oke gini, ibaratnya tadi kita udah bertanya ke orang lain ya, dan kita sudah mendapatkan dua sudut pandang. Yang bilang nggak boleh, alasannya begini, yang bilang boleh, alasannya begitu. Jadi kalau kamu masih belum paham dua sudut pandang tadi, ya silahkan putar ulang podcast ini ya, biar sampai paham. Nah sekarang saatnya kamu tanyakan ke diri kamu sendiri. Lihat diri kamu sendiri, kalau kamu ngerasa bisa membangun personal branding, ngebangun skill konten, punya wawasan yang luas, suka belajar. Kalau kamu orang yang seperti itu, jangan beli followers. Ini fasilitas bukan untuk kamu. Mending kamu olah seluruh sumber daya yang kamu punya untuk bikin konten yang berkualitas misalnya. Baca tuh buku-buku dari sosial media guru. Tapi kalau kamu sudah nyobain berbagai cara gitu ya, baca buku udah, ikut seminarnya udah, ikut kelasnya udah, tapi sosmed kamu tetap mentok segitu-gitu aja. Nah, mungkin beli followers adalah salah satu solusinya. Karena faktanya, tidak semua orang atau tidak semua pelaku usaha punya kapasitas yang sama, terutama dalam mengelola akun sosmed. Kenyataannya di lapangan, tidak semua pelaku usaha punya produk, layanan, atau kapasitas yang luar biasa sama tingginya. Mungkin dia jago di bidang lain, seperti memproduksi produk misalnya, di bidang sales. Tapi kalau disuruh ngurusin sosmed, dia awam banget. Mungkin ada yang bilang, ya kan bisa rekrut tim. Nah masalahnya untuk sebagian orang atau sebagian usaha, kalau mau ngerekrut tim yang khusus ngurusin sosmed juga nggak ada budgetnya, gimana dong? Ya udahlah, mungkin beli followers adalah solusinya. Kalau kamu perhatiin, orang-orang yang bilang jangan beli followers, mending cara organik kayak saya aja. Coba kamu perhatiin deh, pasti dia adalah orang yang punya kapasitas, punya personal branding, punya skill dan wawasan gitu ya. Dan sudah punya banyak followers, makanya dia bisa ngomong kayak gitu. Mereka-mereka itu nggak ngerti kondisi kita yang serba biasa-biasa ini. Karena memang ada orang-orang yang beruntung ya, sedang berada di waktu dan di lingkungan yang tepat. Profesi yang dia geluti, yang dijadikan konten di sosial medianya, juga pasarnya besar. Coba kalau kita suruh ngembangin akun sosmed kamu misalnya, yang akun dagang tadi gitu ya, belum tentu dia bisa dan mampu ngembangin akun dagang kamu jadi akun yang besar. Belum tentu. Akun sosial media guru pun, akun dia itu bisa banyak followersnya juga karena dia ngajarin tentang sosmed, bukan jualan produk seperti kita gitu loh. Karena banyak orang di sosial media yang pengen dan butuh ilmu-ilmu untuk ngembangin akun sosmed. Makanya banyak yang follow mereka. Makanya orang-orang yang bilang, jangan beli followers, mending kayak saya aja, cara organik gitu. Fisik cakep, wawasan luas, percaya diri, uang ada, alat punya gitu ya, punya produk keren, atau profesi yang sedang digeluti juga punya pasar yang besar. Nah hal-hal itu tadi, itu adalah privilege. Masalahnya tidak semua dari kita punya privilege itu.
Itu faktanya di lapangan. Jadi, kalau kamu punya kapasitas untuk dapetin followers secara organik, ya kamu harus bersyukur dengan itu. Berarti kamu tidak perlu beli followers. Karena di luar sana banyak orang yang tidak punya kapasitas yang sama tingginya seperti kamu. Nah, itu kenapa menurut saya beli followers hanya untuk mbak-mbak dan mas-mas biasa seperti saya yang semua sumber daya yang kita punya serba biasa-biasa saja. Tapi di satu sisi, kita dituntut untuk punya akun sosial media yang bagus agar terlihat profesional di mata calon customer kita. Nah, semoga sampai sini kamu sudah punya bayangan ya. Karena pertanyaan, boleh nggak sih beli followers itu? Jawaban boleh atau tidaknya semua tergantung konteks. Tergantung kamu nanyanya ke siapa dan melihat hal ini dari sudut pandang yang mana. Kalau kamu punya kapasitas, ya jangan beli followers. Gunakan seluruh sumber daya yang kamu punya untuk dapetin followers secara organik. Tapi kalau kamu nggak punya kapasitasnya, ya silahkan manfaatkan jasa beli followers ini. Yang penting beli secukupnya aja, 1.000-3.000 misalnya, dan itu cukup untuk awal-awal aja. Setelah itu, tetap harus lakukan upaya untuk dapetin followers secara organik. Atau setelah beli 1.000-3.000 followers, ya udah dibiarin aja seperti itu, karena untuk beberapa kasus, akun sosmed itu hanya untuk katalog atau brosur aja ibaratnya. Jadi 1.000-3.000 followers itu sudah cukup untuk ngasih kesan bahwa akun kita itu kredibel. Karena untuk di awal-awal, kita perlu jumlah followers yang ideal untuk memberi kesan bahwa akun kita ini visible dan kredibel. Tentu harus didukung juga dengan penataan profil yang baik ya, mulai dari nama akunnya, foto profilnya, isi bio, isi feeds, semua harus disetup dengan baik. Sehingga begitu akun kita dikunjungi oleh calon customer, foto profilnya bagus, isi bio-nya informatif, isi feeds-nya rapi, jumlah followersnya oke, sehingga orang tidak akan ragu memfollow akun kamu dan berhubungan bisnis dengan kamu. Oke, sampai di sini dulu, nanti di part berikutnya, di part 5, kita akan bahas jenis-jenis followers itu ada apa aja. Ini cukup penting agar kamu punya bayangan followers seperti apa yang nantinya kamu beli. Karena tiap jenis followers, karakteristiknya beda-beda. Tapi kalau kamu belinya di situs yang saya rekomendasikan kemarin, di belifollowers.id, itu followersnya di sana jenisnya akun asli tapi pasif. Nah, menurut saya, jenis followers seperti ini yang paling ideal untuk akun bisnis atau untuk akun dagang ya. Kenapa bisa begitu? Nanti kita bahas di part 5 ya. Saya Putu Adi undur diri, semoga bermanfaat. Dadah!